Saya juga pernah hidup dengan hutang. Dan hidup dengan hutang tuh nggak enak ya karena kesannya ada beban. Dan ketika pertama kali saya memulai pekerjaan waktu itu di Singapura juga pekerjaannya serabutan gitu. Tapi di saat keadaan seperti itu menurut saya ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah cek reality. Jadi benar-benar buat perhitungan, jangan hanya sekedar oh rasanya seperti ini. Jadi benar-benar sit down, dihitung income-nya berapa, terus udah gitu utangnya berapa, terus udah gitu kebutuhan dasarnya berapa gitu, pengeluarannya berapa. Nah tujuannya adalah supaya kita benar-benar bisa mengkalkulasi secara rasional gitu. Ini bukan cuma kayak optimis aja ya, oh pasti bisa, tapi harus ada hitungannya juga gitu, harus realistis gitu. Ini cukupnya sampai kapan gitu kan. Jadi harus ada yang di-cut, harus ada yang di-let go. Jadi di saat inilah maksudnya kalau kita memang udah benar-benar tahu oke ini faktanya realitanya seperti ini dan we accept the reality, ya berarti kita yang step yang kedua itu berarti kita harus benar-benar let go our ego. Jadi pertama kita harus bisa melepaskan ego kita. Kalaupun kita harus mencari pekerjaan lain atau mencari pekerjaan yang mungkin nggak sesuai dengan passion atau mungkin nggak sesuai dengan yang kita mau, tapi it's okay in this kind of situations kan. Cash flow is very important. Yang penting kita bisa makan dulu, keluarga kita bisa makan, kita bisa hidup dulu gitu. Nggak penting tentang apa yang kamu suka gitu. Walaupun itu harus pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sekarang baru bisa kerja part time, is fine gitu. Walaupun sekarang cuma bisa kerja dapatnya 70% di bawah gaji yang biasanya didapatkan, is fine gitu. Menurut saya seperti itu sih. Dan harus bisa mengganti substitusi ya. Jadi yang nggak penting dihilangkan. Kayak makanan, sebenarnya honestly speaking kita bisa kok makan cuma sama nasi, sama kerupuk, sama kecap, sama telur ceplok aja itu juga bisa sebenarnya ya kan. Jadi kalau saya dulu ya itu sih yang saya cut down. Jadi makanya makan roti di toilet lah zaman dulu ya kan. Bahkan ketika pertama kali saya lulus kuliah pun juga ya saya bahkan kalau misalnya makannya yang teman-teman yang lain udah kerja makannya di kafe, ya nggak perlu. Kalau misalnya memang saya cuma bisa masak mie instan doang dan masih walaupun udah kerja ya masak mie instan doang, it's fine gitu. Jadi nggak perlu gaya-gayaan sih, apalagi di zaman sekarang tuh udah deh. Nggak ada lagi yang namanya gaya. Untuk apa gaya-gayaan? Jadi kalau saya berkaca dari pengalaman saya sendiri, maksudnya Meridiana kan terbentuk karena krisis, dan krisisnya kan gak cuma sekali, maksudnya beberapa kali pun sampai hari ini dan in future pasti there's always crisis. Jadi di saat saya ragu, di saat saya berada dalam keadaan terpuruk, I always remind myself bahwa my future depends on my effort. And your future depends on your effort juga, di effort gitu. Nah, and what is the effort ya kan? The effort is either fear or faith. Jadi di saat kita berada dalam masa susah, masa sulit gitu, kita pasti punya banyak ketakutan. Takut apakah kita bisa bertahan di tengah keadaan sulit ini, takut nanti kalau kita gagal malah lebih terpuruk lagi gimana, takut kalau kita nggak survive gimana gitu kan, salah mengambil keputusan gimana, mengecewakan orang gimana. Jadi there's so many uncertainty dan itu membuat kita takut dan itu wajar. Tapi at the end of the day, sebagai manusia, saya pasti punya rasa takut. Tapi asalkan saya memiliki iman yang jauh lebih besar daripada rasa takut saya, oke, at least itu yang membuat saya bisa terus berjalan gitu. So, fear or faith, and always choose to have faith. Faith itu kan iman ya, faith itu kan namanya juga iman, berarti nggak semuanya kita harus mengerti baru kita melaksanakan. Iman itu kan juga nggak berarti semuanya harus lampu hijau dulu baru kita berjalan. Iman itu kan juga bukan berarti kita harus, ya udah mana buktinya gitu baru saya percaya. Enggak, tapi kan kita harus berjalan di tengah rasa takut itu, tapi kita yakin bahwa kita nggak sendiri, ada Tuhan yang akan menemani kita, akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang nantinya juga akan membantu kita gitu. Jadi, and I think itu sih yang membuat saya bisa tetap sampai saat ini, because I always let my faith bigger than my fear. Maksudnya ketika kita bilang your effort gitu, pasti kan di pikiran orang ada banyak hal, tapi again your perception, the way you see things, dari kacamata kamu memandang kan, ya itu yang akan menjadi future kamu, yang akan menjadi masa depan kamu kan. So always choose to have faith.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.